ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang i'rab surat Juz Amma. Pada video sebelumnya tentang i'rab Al-Quran atau i'rab Juz Amma, kita telah bersama-sama belajar tentang i'rab surat Al-Ikhlas. Maka sekarang kita akan mencoba untuk mengi'rab surat Al-Masad. Surat Al-Masad juga dinamakan dengan surat Al-Lahab, yang berarti gejolak api. Langsung saja kita mulai. Surat Al-Masad terdiri dari 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Ini terdiri dari 5 ayat. Ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tabbat ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan ta'nis sakinah. Kita tahu bahwa keberadaan ta'nis sakinah sebagai tanda bahwasanya fa'il dari fi'il ini adalah muannas. Maka cara mengirabnya adalah tabba fi'lun madhin mabniun alal fathi. Fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Celakalah. Nah, secara asal fi'il madhi itu maknanya adalah lampau, sudah terjadi. Tetapi yang dimaksud di sini wa ma'nahu al-istiqbal. Ini keluar dari i'rab ya. Ini penjelasan makna. Wa ma'nahu al-istiqbal, maknanya dari tabba ini adalah untuk sesuatu yang akan datang. Ini di hari kiamat. Li'annahu du'aun alaihi, karena ini merupakan doa kecelakaan atas dia, yakni atas Abu Lahab. Sehingga tabba walaupun fi'ilnya madhi, maka dia bermakna istiqbal, akan terjadi nanti di hari kiamat, karena ini adalah doa. Sedangkan tak yang ada di akhir tabbat sini yang bersambung dengan tabba adalah ta'nis sakinah lit ta'nithi, untuk menunjukkan ta'nisnya fa'il, muannasnya fa'il. Nah, dia adalah harfun mabniun ala sukun, huruf yang mabni di atas sukun. Sehingga ta'nis sakinah itu adalah huruf. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah yada, kedua tangan. Celakalah kedua tangan. Tentunya yang dimaksud dengan kedua tangan di sini, yang celaka di sini bukan hanya kedua tangannya Abu Lahab, tetapi penyebutan sebahagian anggota tubuh, dan yang dimaksudkan dengannya adalah al-kul. Yada adalah aslinya adalah yadani, yadun tangan, yadani dua tangan. Fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il bagi tabba. Wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu musanna, karena dia adalah isim musanna, tandanya alif. Nah, mana nunnya? Bukankah aslinya yadani? Wa hudhifatin nunu lil idhofah. Dihapusnya nun itu untuk kepentingan idhofah. Nah, isim musanna dan jamak mudzakkar salim ini sudah kita lewati ya pada pembahasan nahwu tatbiki. Isim musanna dan jamak mudzakkar salim ketika dia menjadi mudhof, maka nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan karena nun itu aslinya adalah tanwin pada isim mufrad, sedangkan mudhof itu tidak boleh tanwin. Kemudian yada, statusnya di sini bagi isim setelahnya dia adalah mudhof. Celakalah kedua tangan. Tangannya siapa? Maka di sini sebutkan yada abi lahabin, kedua tangannya Abu Lahab. Maka yada adalah mudhaf, sedangkan abi adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun, dia adalah mudhaf ilaih yang majrur
Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa tanda jarnya ya bukan kasrah? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim-isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Ini sudah kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiki. Silahkan simak videonya tentang al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang 5. Jadi isim-isim yang 5 itu ketika rofa dia pakai waw, ketika nasab pakai alif, ketika jar pakai ya. Nah, di sini dia jar maka pakai ya abi. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Lahabin mudhafun ilaihi, dia adalah mudhaf ilaihnya bagi abi. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Wa di sini adalah harfu atfin mabniun alal fathi, huruf ataf yang mabninya di atas fathah. Tabba, nah ini diulang tabbanya untuk menunjukkan takkid, betul-betul binasa. Tabba adalah fi'lun madhin mabniun alal fathi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada di dalamnya, hukumnya boleh. Dan dhamir yang tersembunyi tadi takdirnya adalah huwa, yakni huwa kembali ke Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Nah, kedua tangan di sini bukan maksudnya kedua tangan saja, tetapi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan jahat yang dilakukan Abu Lahab itu dilakukan oleh kedua tangannya. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat atau tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidak berguna berarti di sini ma-nya itu ma nafiyah yang berarti tidak. Maka ma di sini adalah harfu nafiyin, dia huruf untuk menafikan, artinya tidak. Mabni, semua huruf mabni ala sukun. Nah, setiap huruf yang diakhiri alif maka dia mabninya di atas sukun. Aghna, nah ini adalah fi'il yang diakhiri alif maksurah. Fi'lun madin, aghna adalah fi'il madhi mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Muqaddar. Al muqaddari, fathah yang muqaddar. Harusnya di atas alif ini ada. Harusnya kita baca aghna'a. Kenapa tidak bisa dinampakkan? Karena ta'adzur. Ini sudah lewat juga dalam pembahasan Nahwu At-Tatbiki, bisa disimak satu persatu pembahasan yang ada di Nahwu Tatbiki itu sangat bermanfaat sekali dan semuanya sudah dibahas oleh penulis hafizahullah taala. Anhu, kemudian anhu. Nah, ini terdiri dari an dan hu. An adalah harfu jar mabniun ala sukun, dia huruf jar yang mabninya di atas sukun. Walha, yakni hu, anhu adalah dhamir muttasil mabniun ala dhamm, mabninya di atas dhammah karena hu dhammah. Fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar karena didahului huruf jar an, anhu. Sehingga hu di sini majrur hakikatnya, mahalnya itu majrur. Dia tidak bisa berubah anhi karena dia mabni. Maluhu, nah ini tidak berguna baginya. Apa yang tidak berguna? Maluhu. Maluhu berarti fa'il dari agna. Malu ini fa'il dari agna. Maluhu, mal itu harta. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhaf, dan dia statusnya mudhaf bagi isim setelahnya. Walha, yakni hu, dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm, dia adalah dhamir yang bersambung dan selalu mabni di atas dhammah, selalu hu. Fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia mudhaf ilaihi. Karena dia mudhaf ilaihi, mal mudhaf, hu mudhaf ilaihi. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Wa ma. Ini diulangi tapi ma-nya beda. Kalau ma tadi yang pertama ma untuk menafikan, tidak bermanfaat, tidak berguna. Sedangkan ma yang kedua ini kita i'rab dulu. Waw harfu atfin mabniun alal fathi. Dia huruf ataf yang selalu mabni di atas fathah, nggak bisa berubah. Nah, sedangkan ma adalah ismun mausulun bimakna alladhi. Dia adalah isim mausul yang sama maknanya dengan alladhi. Berarti kita artikan yang. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang. Nah, itu bermakna yang.
Sehingga alladzi atau ma adalah ismun mausulun mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Kasaba adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Ini juga sudah dibahas dalam nahwu tatbiki tentang fi'il madhi, mabninya di atas apa saja. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi di dalam kasaba ini, dan hukum disembunyikannya adalah boleh-boleh saja, tidak wajib. Apa yang disembunyikan? Huwa, kasaba huwa, dan apa yang dia usahakan. Ini kembali ke Abu Lahab tadi. Sedangkan karena di sini ada isim mausul, maka isim mausul itu butuh silah penghubungnya. Wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Ingat ya, bukan fi'il madhinya saja, tetapi fi'il madhi dan fa'ilnya. Jumlah fi'liyah adalah silatul mausul, penghubung isim mausul. La mahallahu minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa isim mausul itu butuh silah, butuh penghubung. Karena jika tidak ada penghubungnya, dia tidak akan bisa dipahami. Orang-orang yang apa yang kalau dibacakan seperti itu kita nggak akan paham kecuali kalau ada silahnya. Apa itu silah? Silah itu berupa jumlah fi'liyah. Untuk awal kita mengatakan seperti itu, jumlah fi'liyah yang terdapat setelah isim mausul itu namanya silahnya, penghubungnya. Wama, dan apa yang dia usahakan, itu baru bisa kita pahami. Sehingga harus ada silah mausulnya. Ini ayat yang kedua. Tidak berguna bagi dia, Abu Lahab itu, harta dia dan apa yang sudah dia usahakan. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naron dzata lahabin, dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, yang memiliki gejolak api. Sayasla di sini ada dua, sa dan yasla. Sa atau sin, sin tapi di sini harokatnya sa, adalah harfu istiqbalin, huruf untuk menunjukkan makna istiqbal, akan. Dia mabniun alal fathi, selalu mabni di atas fathah, sa. Nah, di sini maknanya di sini wa huwa lil wa'id, ini tidak ada bagian dari i'rabnya, hanya penjelasan. Wa huwa lil wa'idi, dan sa di sini fungsinya untuk ancaman, di sini ya, untuk ancaman. Ai huwa kainun la mahalata wa in tarakha waktuhu. Ya, ini adalah ancaman, pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak, walaupun tarakha waktuhu, waktunya ada jeda. Ini tidak langsung dimasukkan ke dalam api neraka nanti pada hari kiamat, walaupun ada jarak waktunya. Yasla adalah fi'lun mudhari'un marfu, dia fi'il mudhari' yang marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah, karena di sini diakhiri alif maksurah, maka dia dhammahnya muqaddarah. Apa alasan disembunyikannya? Karena ta'adzur, karena tidak bisa dinampakkan sama sekali. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalam yasla, hukum disembunyikannya boleh, takdirnya yang disembunyikan adalah huwa. Sayasla huwa. Yasla itu artinya masuk. Naron maf'ulun bihi. Naron adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Akan masuk kemana? Ke dalam api neraka. Kemudian zata, yang memiliki. Zata ini artinya yang memiliki. Nah, zata di sini kenapa dia mansub? Karena dia sifat bagi nar. Apa sifatnya nar tersebut? Zata, yang memiliki. Maka zata adalah naat, sifat mansubun, yang mansub, wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf bagi isim setelahnya. Sehingga kita ulangi, kenapa zata mansub? Karena dia mengikuti tanda bacanya naron. Naron zata, api neraka yang memiliki, lahabin gejolak api, gejolak api, lidah api. Nah, lahabin bagi zata adalah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatabi, dan begitu pula istrinya, ya, ini akan masuk ke dalam api
neraka yang menyala-nyala tadi. Hammalatal hatab, hammalah adalah hammalah yang selalu membawa, al-hatab kayu bakar. Ini biasa diistilahkan atau dijelaskan sebagai tukang penyebar fitnah, hammalah. Karena hammalah itu adalah wazan mubalaghah yang menunjukkan selalu menyebar fitnah. Nah, wa imra'atuhu di sini terdiri dari 3 kata, wa, imra'atu, dan hu. Nah, waw di sini adalah harfu atfin, huruf ataf. Huruf ataf itu berarti mengikut sebelumnya. Nanti akan dijelaskan mengikut yang mana. Huruf ataf mabni di atas fathah, wa mabninya di atas fathah. Kemudian imro'atu adalah isim yang diikutkan cara membacanya kepada fa'ilnya yasla. Yasla. Ini sudah kita bahas sebelumnya, sayasla. Dia akan masuk. Dia di sini adalah Abu Lahab. Nah, imro'atu kenapa dia marfu di sini? Karena dia mengikuti i'rabnya fa'ilnya yasla. Nah, fa'ilnya yasla itu kan marfu juga. Takdirnya huwa, yasla huwa, dia. Siapa dia sini? Abu Lahab. Maka imro'atu mengikuti i'rabnya fa'il yasla tadi. Marfu'un, dia marfu. Kenapa marfu? Karena fa'ilnya yasla yang ada di dalam yasla di sini, dhamir mustatir takdiru huwa, ini kan marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Sehingga kita ulangi, imro'atu. Kenapa imro'atu marfu? Karena imro'atu mengikuti cara membacanya fa'ilnya yas'a yang marfu. Fa'il kan selalu marfu. Mana fa'ilnya yasla yang ada di dalam yasla ini? Kalau kita i'rab, wa fa'iluhu adalah dhamir mustatir yang tersembunyi di dalamnya, takdirnya adalah huwa. Nah, ini berarti imro'atu mengikuti cara membacanya huwa. Huwa fa'il marfu, maka imro'atu juga marfu. Perbedaannya adalah kalau imro'atu tanda rafa'nya adalah dhamma, sehingga artinya kalau kita gabungkan, sayasla naron dzata lahab wa imro'atuhu, sayasla Abu Lahabin wa imro'atuhu, akan masuk si Abu Lahab dan istrinya ke dalam neraka. Sehingga istrinya di sini diikutkan kepada Abu Lahab ini. Wa imro'atu, sedangkan imro'atu kedudukannya bagi isim setelahnya adalah mudhaf, dan ha, ini hu, imro'atuhu, bagian yang terakhir adalah dhamir muttasil yang mabni di atas dhammah, hu fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena mudhaf ilaih. Sehingga sudah sering sekali dhamir ini statusnya adalah jar karena mudhaf ilaih. Nah, hammalata, sekarang hammalata kenapa dia mansub? Nah, padahal sebelumnya tidak ada penasobnya atau sebelumnya tidak ada isim yang mansub sehingga dia mengikutinya. Maka di sini dikatakan hammalata adalah maf'ulun bihi mansub. Dia maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Dia maf'ul bihi. Sekarang pertanyaannya, mana fi'ilnya yang membuat dia mansub? Maka dikatakan oleh ulama ahli i'rab, li fi'lin mahdhufin, dia mansub karena ada fi'il yang dibuang. Ini sebelum hammala di sini ada fi'il yang dibuang, yang mana fi'il ini menunjukkan ala dhammi wasyatmi, atas celaan dan cercaan. Takdirnya adalah adzummu wa ashtumu hammalatal hatabi. Aku mencela, aku mencerca wanita yang selalu menebar fitnah, yang membawa kayu bakar. Ini maknanya. Wa huwa mudhafun, dan hammalata bagi isim setelahnya di sini adalah mudhaf. Sedangkan al-hatabi ini sudah ya. Sedangkan al-hatabi adalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sehingga ringkasnya adalah wa imra'atuhu di sini marfu karena mengikuti fa'ilnya yasla, dan di sini mansub karena ada fi'il yang dibuang, yaitu fi'il yang mengandung celaan. Aku mencela, aku mencerca wanita yang hammalata al-hatab, yang selalu membawa kayu bakar, menebar fitnah. Kemudian ayat yang terakhir adalah fi jidha hablun min masadin.
Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di lehernya, fi jidiha, di jidi ada leher, ha leher wanita itu, hablun ada tali, min masadin yang terbuat dari sabut yang dipintal. Nah, fi jidiha, fi adalah harfu jarrin, fi harfu jarrin mabni ala sukun seperti sebelum-sebelumnya. Sedangkan jidi adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Isim yang dijarkan dengan adanya fi, tanda jarnya adalah kasrah. Nah, sekarang jar majrur ini hubungannya kemana? Wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin. Dia memiliki hubungan dengan isim yang dihapus, dan isim itu statusnya adalah khobar yang didahulukan. Mana mubtada'nya? Nanti mubtada'nya ada di sini. Mubtada' muakhar. Kita i'rab dulu. Wajidi, dan jidi di sini adalah mudhaf, hubungannya dengan isim setelahnya adalah mudhaf. Wal ha, yaitu ha, fi jidiha, dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia adalah dhamir yang muttasil yang mabni di atas sukun, mahalnya jar karena mudhaf ilaihi. Kemudian hablun adalah mubtada. Kenapa fi jidi tidak bisa menjadi mubtada? Karena dia jar majrur. Dia jar majrur, maka dia hanya menjadi khobar. Adapun hablun di sini adalah mubtada muakhar. Apa itu muakhar? Yang diakhirkan. Mubtada itu kan aslinya di depan ya. Nah, sekarang ini dibalik susunan kalimatnya, khobarnya dikedepankan, mubtada diakhirkan. Maka namanya mubtada muakhar. Marfu'un, dia selalu marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian min masadin, min harfu jarrin mabnin ala sukun. Masadin adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan, wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Nah, sekarang wal jar wal majrur. Jar dan majrur itu muta'aliknya dengan isim yang dibuang, sifatun li habl, dia merupakan sifat bagi habl. Intinya adalah fi huruf jar, jidi isim yang dijarkan dengan fi, dia mudhaf, ha mudhaf ilai, kemudian hablun ini adalah mubtada muakhar. Mana khabar muqaddamnya? Fi jidiha. Begitu sajalah untuk awal-awal biar gampang. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah i'rab daripada surat Al-Masad secara ringkas. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bissawab.